Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Danang, NIM 1914281 dari PBS 6C UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sini saya akan menerangkan tentang sengketa serta proses penyelesaian sengketa serta sengketa dan konflik. Pengertian sengketa. Sengketa atau konflik dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sengketa dapat terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau dan lain sebagainya. Dengan kata lain, sengketa ini dapat bersifat publik. Sengketa sendiri adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Istilah konflik dan sengketa seringkali dipakai sebagai suatu padanan kata dan dianggap mempunyai makna yang sama. Konflik sendiri merupakan bagian dari proses sengketa karena proses konflik mencakup tahap potensi konflik, namun penggunaan istilah sengketa seringkali dipersamakan dengan konflik, yaitu suatu kondisi yang timbul oleh dua orang atau lebih yang dicirikan dengan beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, baik disebabkan oleh rasa tidak puas, perbedaan pendapat, dan perlakuan yang tidak adil. Proses penyelesaian sengketa menurut Waironi menyebutkan bahwa model penyelesaian sengketa menurut Mori menyebutkan bahwa model penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat digambarkan sebagai intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih, sehingga upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan masalah yang disengketakan para pihak. Menurut Dean G. Pruitt dan Jeff Rubin, mengumpulkan teori tentang strategi penyelesaian sengketa konflik. Yang pertama yaitu bertanding atau contending. Yang kedua itu mengalah atau yielding. Yang ketiga itu problem solving atau pemecahan masalah. Yang keempat itu withdrawing, menarik diri, dan yang terakhir itu yaitu diam atau inaction. Ada dua cara menyelesaikan sengketa. Yang pertama yaitu dengan cara litigasi atau suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan beracara di pengadilan, di mana kewenangan dan mengatur pemutusan dilaksanakan oleh hakim. Proses sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan, hingga hasil akhirnya yaitu adalah win-loss solution. Sedangkan non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau musyawarah, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu juga terdapat pula penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena proses didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat dan kebiasaan setempat. Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan melalui negosiasi, yaitu cara menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.
dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni pertama mencari sesuatu yang baru. Misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Yang kedua, memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara pihak. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Ahmad Ali mengemukakan bahwa mediator adalah seseorang yang netral dan tidak berpihak kepada orang lain, bertindak sebagai hakim, dan tidak mempunyai otoritas atau menjatuhkan suatu putusan. Malahan mediator memimpin suatu pemeriksaan tatap muka dengan pihak yang bersengketa dan menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan problem para pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi dalam membuat pilihan, membuat para pihak menentukan solusi mereka terhadap persengketaan mereka. Lalu yang ketiga, sengketa melalui arbitrase. Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Arbitrase sendiri berasal dari kata arbitrare, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu kebijakan. Jadi arbitrase itu sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim partikelir atau swasta. Ada tiga hal yang mendasari dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Yang pertama, arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non-litigasi. Yang kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat secara tulis. Ketiga, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum. Cara yang keempat, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Sama halnya dengan mediasi, konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Pada dasarnya sama seperti mediator. Konsiliasi bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antar para pihak yang bersangkutan sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri. Hanya saja seorang konsiliator berperan terbatas dan tidak untuk melakukan tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak ke pihak yang lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak tidak mau bertemu secara langsung. Yang kelima yaitu sengketa dan penyelesaian sengketa oleh kepala desa. Sama halnya dengan sengketa melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa melalui kepala desa juga merupakan cara bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih didominasikan oleh hukum adat setempat. Cara penyelesaian sengketa oleh kepala desa sangat aktual dipraktekkan oleh masyarakat di desa dalam kehidupan sehari-hari.